Kita mungkin sering lihat berita-berita tentang orang jahat, mulai dari pencurian sumbangan buat orang nggak mampu, pembunuhan keluarga sendiri, korupsi dana bantuan sosial, sampai genosida di berbagai belahan dunia. Ya, sejarah panjang umat manusia emang punya banyak noda hitam. Dan mungkin ini semua bikin kita bertanya-tanya, kenapa? Kenapa seseorang bisa tega ngelakuin hal kejam? Ada teori yang merkirain kalau orang bisa jadi nggak punya hati gara-gara kelainan jiwa atau kelainan otak. Misalnya kayak para pembunuh berantai ini. Selain itu, penelitian lain juga bilang kalau lingkungan dan trauma masa kecil bisa jadi salah satu faktor yang bikin orang jadi jahat. Tapi, tunggu dulu, masih ada misteri yang tersisa. Sadar nggak sadar, sebenarnya banyak juga penjahat yang kelihatan biasa aja. Iya, mereka yang ngelakuin kejahatan nggak terpikirkan, tapi kelihatan nggak jauh beda dari orang biasa. Punya keluarga, punya pekerjaan, dan hidup normal. Mereka mungkin nggak punya kelainan di otak dan nggak punya trauma masa lalu. Tapi terus, kenapa mereka bisa jadi kejam? Ayo coba kita lihat ke tahun segini. Ketika para pejabat Nazi lagi disidang buat nentuin hukuman mereka. Tapi seorang filsuf yang datang ke sini malah kaget. Soalnya beda sama bayangan dia. Para pejabat ini bukan monster keji yang haus darah, tapi cuma pegawai negeri biasa yang taat sama perintah. Salah satu yang disidang adalah orang yang bertanggung jawab buat masukin para korban Yahudi ke barak penyiksaan. Dalam pembelaannya, dia terus-terusan ngulang satu kalimat, "Saya hanya mengikuti perintah." Dan filsuf tadi pun sadar, kekejaman terbesar bisa lahir bukan dari kebencian mendalam, tapi dari orang-orang biasa yang berhenti berpikir dan merasa. Tapi kenapa orang kayak gini bisa kebentuk? Salah satu penyebabnya adalah sistem ekonomi yang kacau. Ya, perut yang lapar bikin orang-orang jadi lebih rentan dan gampang buat digiring biar nyepelein kejahatan. Kayak yang terjadi di Jerman dan Italia pas tahun-tahun segini. Hasilnya, batas antara baik dan buruk bisa memudar. Kekejaman juga bisa muncul dari hal-hal buruk yang dibiarin terus. Coba lihat piramida kekerasan ini. Kejahatan-kejahatan mengerikan bisa terjadi karena kejahatan yang dalam tanda kutip lebih normal dibiarin aja. Misalnya gara-gara ejekan sering dianggap candaan belaka, tindakan fisik juga dianggap lebih biasa. Dan gitu terus sampai akhirnya hal paling mengerikan pun mungkin terjadi. Selain itu, pemerintah yang jahat juga jago bikin rakyatnya ngebiarin atau bahkan ngelakuin kekejaman. Caranya dengan nekenin kalau ada golongan orang yang gak setara sama golongan lain. Misalnya Amerika Serikat yang nggambarin orang kulit hitam dan orang asli Amerika sebagai bangsa liar. Nazi yang ngegambarin orang Yahudi sebagai ancaman. Atau Israel yang nggambarin orang Palestina, bahkan anak-anak sebagai teroris. Belanda juga pernah ngelakuin ini ke Indonesia pas zaman penjajahan. Mereka yang ngusahain kemerdekaan dianggap pemberontak yang harus dipadamkan. Ya, kejahatan besar dimulai dari kejahatan-kejahatan yang sering dianggap sepele. Sidang yang dihadirin filsuf tadi nyatain kalau orang yang cuma ngikutin perintah itu pada akhirnya tetap bersalah. Ya, mungkin orang jahat bukanlah orang baik yang tersakiti, tapi orang biasa yang berhenti pakai otaknya. Dan sekarang mungkin ini waktunya kita bertanya, apakah tanpa sadar kita juga ngelakuin itu? Dan seperti biasa, terima kasih.